Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore Media di channel Explore Media dalam program Tanya Jawab Islam. Di samping saya sudah hadir di tengah-tengah kita guru saya, sahabat saya, dan kebetulan beliau Ketua Yayasan Perguruan Islam Manhalun Nasyin, yaitu Ustadz Ahmad Samad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin walaupun maaf ya. Kebetulan di program Explore Media ini ada satu tambahan program tentang yang sifatnya agak religi, rohani Islam. Ini tayangan perdana Ustadz. Tayangan perdana. Alhamdulillah. Rencana kita mau bincang-bincang tanya jawab, mulai yang dari dasar, yang dari awal, yang paling mudah untuk Sobat Explore. Sekiranya mungkin ada yang kita khilaf atau lupa gitu kan, mungkin kesempatan ini kita coba sampaikan lagi melalui tayangan program Explore Media. Untuk Ustaz. Siap. Untuk mengantar mungkin Ustaz mau ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan lillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Explore yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam persoalan masalah keagamaan hari ini banyak sekali orang yang kepengen betul mengenal Islam, tapi masih bingung dari mana langkahnya. Apa yang harus dimulai, apa yang harus dilakukan di awal agar tahapan demi tahapan tentang pemahaman Islam itu sampai kepada kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan setiap hari. Paling pertama sekali kenali Islam dari 3 bab fase ilmu. 3 bab fase ilmu itu, yang pertama fase mengenalkan diri seorang hamba terhadap Tuhan. Disebut pendidikannya itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu pendidikan seorang umat Islam untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran iman. Pelajaran itu yang paling harus dipelajari. Karena kalau ini menentukan nasib, menentukan keyakinan, menentukan niat, menentukan segala macam urusannya di dalam tauhid tersebut. Yang pertama. Yang kedua, mulai masuk kepada fase pelajaran ilmu yang disebut dengan syariat atau ilmu Islam. Ilmu Islam, belajar syariat, pelajarannya namanya ilmu fiqih. Isinya semuanya hukum. Dari mulai wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu namanya disebut semuanya syariat. Urusan jasadiah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu ukurannya hukum-hukum. Yang ketiga yang harus dipelajari oleh umat Islam secara keseluruhan, fase yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu dari kalimat yahsunu husnan, bermakna berwatak bagus, bersifat bagus, budi pekerti. Belajarnya tentang ihsan, tentang tasawuf, tentang akhlak. Arahnya tasawuf. Itu tadi dari 3 itu bukan syariat dulu Ustaz. Bukan. Baru tentang tauhid gitu. Rasulullah pertama kali mulai mendapatkan wahyu
yang diperkenalkan kepada umat Islam pertama kali di Mekkatul Mukarramah itu adalah keimanan, keyakinan. Dan mulai diperintahkan sholat kan setelah 2 tahun hijrah. Setelah hijrah ke Madinah baru ada perintah sholat. Jadi ini penentu. Makanya mulai dari iman. Kalau saya bahasakan mulai dari titik nol kayak pom bensin. Jadi pom bensin itu mulai. Kalau misalkan ada kalau syariat itu yang kedua, terus dalam proses bersyariatnya itu kadang bermasalah gitu, berarti tauhidnya belum clear. Belum clear. Bisa dibilang gitu. Belum clear. Tauhidnya belum. Saya bahasakan siapa orang yang cuma hanya mempelajari bab iman, bab ketauhidan, syariatnya tidak ada, kurang, tauhidnya syariat tasawufnya kurang, hasilnya tuh biasanya Islam kejawen. Hasilnya tuh Islam kejawen. Atau yang kedua, dia belajar syariat aja, belajar hukum aja, halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Wah, itu aja. Tapi dia nggak belajar tauhid dengan baik, nggak mempelajari tasawuf dengan baik. Hasilnya ya garis keras, gampang menyalah-nyalahkan, Karena yang dihafal cuma hukum, benar salah, ujung-ujungnya menang, kalah. Tidak ada dalil, tidak udah. dasar. Kadang-kadang menang kalah dan ini arahnya itu syariat. Hanya bicara tauhid, tidak bersyariat dan tidak bertasawuf, hasilnya dampaknya itu pasti kejawen. Nah, sekarang kalau misalkan proses yang paling mudah bisa di ini Ustaz, kira-kira misalkan kayak saya awam nih mau memperkuat lagi tentang keyakinan bertauhid, itu ada cara yang paling mudah? Definisinya pelajarin. Mulai dari definisi. Dan terakhir tadi, orang belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar etika, belajar ihsan, belajar rasa. Syariatnya kurang, tauhidnya kurang, hasilnya pasti liberal. Oh, kalau kencang di ihsan? Di ihsan, liberal. Kalau kencang di tauhid? Kejawen. Kencang di syariat? Garis keras. Kencang di ihsan? Liberal. Oh gitu. Ya. Oleh karena jadi fenomena kayak sekarang. Hari ini semuanya terus. Ada yang garis keras, ada yang kejawen. Oh jadi formulanya gitu ya. Formulanya. Ternyata ada satu rangkaian yang nggak boleh putus. Harus semuanya satu paket. Harus bertahap dari satu dulu. Dari 1, 2, 3. Itu harus terus digali. Itu digali harus. Contoh. Yang mudah. Kita ambil air wudu. Tauhidnya di mana tuh? Di mana? Dalam hati. Karena urusannya tauhid adanya di dalam hati. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah itu tauhid. Lillahi ta'ala tauhid. Jadi saya berwudu, ada nggak orang yang berwudu karena mertua? Ada. Gitu. Iya dong, ada yang orang berwudu kepengen dapetin, biar dapat mertua nih, apalagi yang mertua tajir, kan cuma pada kadar itu. Nah ini menghasilkan niat, niat melenceng karena dunia, niat karena Allah Taala, kan urusannya tauhid, urusannya tauhid. Dalam wudu, bicara urusan tauhid, urusan niat. Yang kedua syariat. Bicara syariat, bicara fikih. Hukum wudu, ketika wudu yang diwajibin cuma apa? Muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Tertib. Makanya rukun wudu 6 kan? Niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Selesai syariat. Ihsannya. Nah, sekarang ihsannya, bicara ihsan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berwudu? Nggak perintahin mandi. Padahal kalau bicara kewajiban bersih bicara bersihan mandi dong ketimbang wudu. Kenapa harus berwudu? Perintahnya harus berwudu. Mau sholat berwudu lah. Kenapa? Karena di dalam anggota wudu itu hampir 99% anggota maksiat, anggota yang melakukan dosa.
tangan. Nah, mulut dari mulutnya. Oh, dari mulut. Toh. Maka setiap perangkat kesunahan di dalam wudhu itu menjadi hukum wajib bagi perkara ihsan. Penataan apa? Penataan mulut, jangan menghadap kepada Allah kalau mulutmu banyak bawa dosa. Hidungmu jangan sampai menghadap kepada Allah kalau bawa dosa. Contoh dosa hidung apa? Contoh dosa. Tetangga kita masak jengkol, tetangga kita masak sate, kemudian kita kebetulan perutnya lapar. Harumnya ke samping rumah kita nggak kebagian, marah, wah tetangga kita. Ini masalah. Jadi hidung berdampak dosa, wajah apalagi lah ya. Nah, terus kemudian tangan, kadang kita tidak memanfaatkan tangan kepada sebaik-baik. Kepala, isi kepala kita. Makanya kenapa sih yang dibasuh itu sebagian kepala bukan sebagian rambut, sebagian kepala. Imam Syafi'i pakai sebagian kepala karena isi kepalanya yang dibasuh. Pikiran jahat. Berarti Pikiran. kalau kenapa? Oh iya, isi separuh kepala. Iya, sebagian kepala, sebagian kepala. Tapi kalau Imam Malik seluruh kepala. Ya bukan rambutnya yang dibasuh ya. Jadi ada orang yang wudunya cuma kena rambutnya nggak sah. Ya, nggak sah wudunya. Kalau Syafi'i Sebagian kepala. Kalau Imam Malik seluruh kepala. Nah ini persoalan. Makanya bersihkan kepala. Kemudian telinga. Mesti telinga kita mendengar maksiat, dengerin aib orang, dengerin karena telinga kita. Kemudian kaki, kadang kaki kita dilangkahkan kepada langkah-langkah yang tidak baik. Jadi penyempurna daripada wudhu itu sendiri, prosesnya dia tetap di ihsan, di tasawuf. Nilai istilahnya filsafatnya agama. Jadi di dalam amaliyah kita setiap hari wajib tauhidnya harus ada, syariatnya harus ada, tasawufnya harus ada. Nggak boleh berdiri sendiri-sendiri, harus satu paket. Tasawuf atau ihsan? Ihsan. Soalnya kalau tasawuf kesannya agak berat. Nah, iya, agak berat. Jangan kan yang baru mau memulai, yang sudah keseharian aja kadang waduh berantakan. Bisa. Okay. Padahal kapan sih mulai kita diajarin tasawuf? Sejak kecil. Mulai nikah. Ini dong. Kita mulai nikah. Mau pas mulai akad nikah, mau berhubungan terhadap istri, kan doanya Allahumma jannibna syai'an, itu kan tasawuf. Ajaran akhlak. Kemudian istri kita hamil ada 4 bulanan atau ada 7 bulanan. Tasawuf. Ngedoain, bacain surat Maryam, bacain surat Yusuf. Apa sih tujuannya? Supaya anak kita seganteng Nabiullah Yusuf, bapaknya jelek, emaknya jelek, mau jadi kan enggak. Oh, logikanya bukannya surat Maryam dan surah Yusuf itu dibaca supaya minimal jangan cacat. Yang kedua, mudah-mudahan ya baik gitu, mudah-mudahan kan. Tapi hakikatnya bukan wajah, kalau wajah kan tergantung bapaknya. Kalau sampai bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, kan orang tanyain anak siapa nih. Ya, berharap supaya sifat wataknya sebagaimana Ibu Maryam, sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi yang paling mendasar itu Sobat Explore ada 3 tuh. Pertama kita belajar tentang iman, pelajarannya tauhid, lalu bersambung ke syariat, pelajaran fikih, pelajaran tentang fikih, terakhir tentang ihsan, pelajarannya tasawuf, pelajaran tentang tasawuf, akhlak. Mulai kapan pelajarannya? Bincang, iya betul. Mulai kapan? Mulai tadi. Tasawuf tadi belajarnya mulai dari kita nikah. Diazani, diqomati. Oke, maksudnya gini, kalau misalkan contoh saya gitu kan, aduh saya syariatnya ada yang ini nih jelas gitu kan, terus di sisi jadi tinggal ngisi aja gitu ya. Iya. Kalau minus di syariat berarti coba belajar tasawuf, sedikit ke tauhid. Terus di ihsan ada masalah menurut dia 3 itu aja. Nggak boleh berlepas, nggak boleh. Benahi imanmu,
benahi syariatmu, benahi tasawufmu, engkau pasti akan menjadi Islam yang kafah. Kalau satu-satu yang kau pelajari itu. Oh ya Ustadz, itu kalau nggak salah kan ada itu ya, ada kajian rutin ya Ya, tempatnya. ada. Itu metodologi lagi ya, disebut dengan thariqah. Metodologi tadi, metodologi tasawuf. Nah, ada pendidikan yang lain. Itu Tapi terus tasawuf itu. iya, itu urusannya pembinaan akhlak lah, pembinaan akhlak lah. Nanti aja itu nanti. Nanti. Mungkin sementara gitu Ustadz. Ya, siap. Nanti selanjutnya kita bincang-bincang lagi yang agak-agak sedikit grade-nya agak naik dikit. Agak naik gitu. Yang jelas sekarang baru kita pembukaan. Nanti kedepannya kita bahas rincian dari iman, Islam. Oke, siap. Oke Sobat Explore, mungkin untuk sementara, untuk awal demikian kurang lebihnya. Jangan lupa untuk pantang terus di channel Explore Media, di program Tanya Jawab Islam, di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.